Oke, untuk kali ini selamat datang ya di channel TPSM SMK PN2. Kali ini saya akan memberikan contoh juga ya. Kebetulan ini ada motor punya teman tuh merasa berbet, kemudian putarannya berbet artinya ketika dijalankan itu seperti tersendat. Di sini saya akan berikan contoh untuk penggunaannya atau pemeriksaannya menggunakan scanner. Nah, untuk scanner sendiri bermacam-macam jenisnya, termasuk alat ukur elektronik. Untuk penggunaan scanner ini, kalau model ini adalah khusus ya, ini khusus untuk tipe sepeda motor Honda. Kalau untuk Yamaha nanti sendiri, tapi juga ada model scanner yang bisa digunakan untuk semua kendaraan sepeda motor. Kalau ini di bengkel kami, di bengkel TPSM SMK PN2 itu sudah menyediakan atau sudah punya alat ukur elektronik yang standar bengkel resmi Honda atau standar AHAS ya, ini HIDS, Injection Diagnostic Tool ya ini. Kemudian yang perlu diingat atau yang perlu dicermati bahwa scanner ini tidak selalu dapat menyimpulkan apabila terjadi permasalahan, karena scanner ini hanya bisa mendeteksi ketika ada sebuah sensor atau ECI itu bermasalah, yaitu akan timbul tanda di sini yang menyatakan bahwa sepeda motor ini sensornya bermasalah. Dan ingat, namanya saja scanner injeksi, scanner EV. Jadi yang bisa diperiksa hanya tentang sistem kelistrikan yang ada pada sepeda motor injeksi. Nah, kalau untuk perbaikan lain misalnya kapas rem misalnya, atau mungkin kondisi oli minyak rem itu kondisi habis, ya tidak bisa dideteksi pakai ini. Ini hanya untuk sistem bahan bakar, jalur sistem bahan bakar, namanya aja sistem EV, Electronic Fuel Injection, yaitu sistem bahan bakar yang diatur secara elektronik. Jadi nanti sistem-sistem yang mempengaruhi itu. Kemudian di sepeda motor sendiri sebetulnya ada scanner mandiri atau scanner yang bawaan, namanya malfunction indicator lamp atau lampu mil. Ini bisa dilihat di sini, bisa ditunjukkan ya. Nah, ini nanti kalau ada kerusakan ini akan ada kedipan ya. Ada kedipan, kemudian bisa dilihat di spesifikasi apabila berkedip berapa kali nanti yang bermasalah sensor apanya tuh. Tapi juga harus betul-betul tahu ketika sekian kedipan kodenya berapa, kerusakannya di mana, itu akan kelihatan ya. Nah, di sepeda motor ini kebetulan ini tidak ada kerusakan pada sistem ya, tidak ada kerusakan pada sistem atau sensor yang ada, sehingga kita perlu menggunakan alat baru ya, alat baru yang bisa membaca data di sepeda motor ini ya. Kembali lagi sini boleh. Nah, untuk alat ini selain untuk menentukan ada gejala kerusakan atau kerusakan pada sistem, baik sensor-sensor atau ECU-nya atau otaknya, ECU Electronic Control Unit, atau kalau di Honda sering disebut ECM, Electronic Control Module, sama aja, cuma nama lain aja. Nah, kalau di sini nanti yang akan kita lakukan untuk ngecek permasalahan di sepeda motor ini, karena tidak timbul kerusakan, tapi kita bisa melihat bagaimana spesifikasi tentang sistem di sini. Nah, apabila ada kekurangan, contohnya misalnya tegangan baterai kurang, kemudian semprotan injektornya tidak sesuai spek, itu akan kelihatan di sini dengan melihat current data pada spesifikasi sepeda motor ini. Karena tidak ditemukan kerusakan pada komponen. Memang kesulitannya adalah ketika komponen itu setengah mati atau kerja, atau mungkin ada yang kotor, sehingga bentuk-bentuk penyaluran tegangannya itu tidak sempurna. Itu akan menimbulkan permasalahan atau gejala seperti berebet, misalnya busi nyala apinya kurang besar, kemudian suplai bahan bakarnya kurang. Nah, itu
tidak terdeteksi juga kerusakan, tapi timbul permasalahan. Nah, dengan scan ini pun ini tidak bisa langsung menentukan kerusakannya di mana, tapi kita harus membandingkan dengan spesifikasi yang ada. Nah, nanti kita akan beri contoh. Oke, sekarang kita coba ngecek untuk sepeda motor ini. Bisa dilihat di sini. Ya, ini untuk penghubungnya, konektornya ke nih. Untuk di Supra itu terletak di bawah sini. Ya, ini namanya adalah data link connector atau DLC. Ini sebagai sebagai konektor untuk menghubungkan dengan scan yang untuk memeriksa tentang kondisi mesin di sini. Mudah saja, tinggal dipasangkan ya, tinggal dipasangkan. Nah, ini penguncinya ada di ini, perlu diingat adalah penguncinya ya. Nah, sebentar. Ya, ini penguncinya sebelah sini. Oh, maaf, ini sebelah sini. Ya, ini ada tonjolannya sebagai penguncinya. Ya, tinggal dipasang itu aja. Oke, di sini sepeda motornya atau scannernya belum hidup karena ini mengambil tegangan juga dari ECU. ECU tidak akan bekerja ketika kunci kontaknya belum on. Nah, kita on kan dulu kunci kontaknya. Nah, setelah on, nah ini juga akan prosesnya awalnya adalah inisialisasi, ya, menginisialisasi. Nah, di sini data trouble kode, dan ini ada kesehatan dan lain sebagainya ya. Oke, kita akan milih sepeda motor. Ini bisa untuk Revo, PCX dan sebagainya. Ini tipe jenis ini adalah Supra AFS. Nah, ini tinggal di enter, ini atas bawah untuk milih kendaraannya. Nah, ini kelihatan spesifikasinya di sini. Ya, ini di sini health, ini ya, health ini kesehatan. Jadi kalau DTC, data trouble kode, ini aman, artinya tidak ada kerusakan pada komponen atau sensor-sensor yang ada. Tapi pompanya merah. Nah, pompanya merah karena belum bekerja, belum di start. Tapi kalau kesehatan motor ini kurang sehat karena warnanya merah. Entah nanti apa yang tidak sesuai spesifikasi. Nah, untuk sepeda motor ini ketika belum dihidupkan, ini putaran mesinnya kita belum tahu. Nah, kalau EOT ini adalah engine oil temperature sensor. Ini suhunya sekian. Bandingkan nanti tinggal dengan spesifikasi yang ada. Kalau TP ini adalah throttle position sensor, handle gas ya. Karena handle gasnya belum diputar juga nggak tahu. Kalau injektor, berapa semprotan injektor yang ada ya. Nih, kemudian baterainya 11,8 volt, ini EOT-nya ya, tegangan-tegangan yang bekerja di situ. Nih. Nah, kalau untuk mengetahui current data, berarti kita harus menghidupkan sepeda motor. Nah, kita hidupkan. Nah, ini kan kelihatan ya. Yang kelihatan putaran mesinnya sekian. Untuk spesifikasinya itu kalau putaran stasiun itu 800 sampai plus minus 100 rpm. Bisa dilihat dari sini seharusnya stabil pada putaran stasioner, tapi kalau ini nyatanya perubahannya begitu cepat, sehingga apa, ada permasalahan entah yang kotor, busi yang kotor, filter yang kotor, atau yang lain sebagainya. Nah, kemudian semprotan injektornya menyemprot 3,052 ya, ini miliskon, sekian mili tiap skon. Nah, nanti dibandingkan dengan spesifikasinya tuh ya, dan baterainya, kemudian ini tegangan-tegangan yang lain spesifikasi, ini dibandingkan
dengan spesifikasi yang ada. Kalau seperti ini bisa kita simpulkan ya, ini kelihatannya merah ya, merah. Ini artinya apa? Ketidakstabilan ini ada permasalahan pada injektor, entah injektornya kotor atau mungkin akan segera atau mungkin mendekati mati injektornya. Kalau TP-nya ini nggak gerak karena ini derajat putaran throttle. Kalau throttle-nya diputar, ya ini akan sekian derajat. RPM-nya naik, otomatis semprotan bahan bakarnya juga naik. Tinggal nanti mencocokkan dengan spesifikasi atau standar pada sepeda motor ini. Ketika RPM sekian, berapa jumlah durasi injeksi yang ada pada injektor, sesuai spek enggak? Kalau enggak, berarti nanti bisa dicek, dibersihkan injektornya ya, kemudian bisa juga dicek untuk filter udaranya, karena itu sangat berpengaruh sekali, diganti atau dibersihkan. Tuh, kalau filter udara sebetulnya sekian kilometer diganti ya, harus diganti seharusnya. Nih, kemudian injektornya kalau sudah dibersihkan nanti tidak berubah, berarti harus diganti. Ini salah satu contoh pemeriksaannya. Kalau ada kerusakan pada sistem, warnanya akan merah ini, DTC, data trouble code. Kalau ini nggak ada permasalahan pada komponen, cuma kesehatannya kurang, bisa terlihat dari putaran mesinnya saja kurang stabil ya dia. Saya rasa cukup. Oke, demikian ya tutorial contoh penggunaan scanner ya untuk ngecek permasalahan pada sepeda motor. Tapi ingat, scanner itu bukan satu-satunya solusi atau satu-satunya alat yang bisa menyelesaikan apabila ada permasalahannya, sebagai data pembanding untuk mendeteksi saja. Kalau ada kerusakan scanner, ada kerusakan komponen, selain bisa dilihat tadi dari di speedometer, di lampu indikator atau malfungsi indikator lampu indikator ketika ada malfungsi, ada fungsi yang tidak kerja. Selain di sini bisa dilihat di sini. Nah, ini contoh penggunaan scannernya. Oke, tinggal kita lepas. Ya, kita lepas. Sudah lepas, sudah selesai. Kemudian, nah, ini tutupnya ya, ini ya. Tinggal dipasang aja. Dipasang. Kemudian cukup, bisa kita tutup kembali. Apabila ada pertanyaan bisa ditampilkan di kolom komentar. Jangan lupa like juga subscribe video kami. Kemudian apabila mungkin dalam penyampaian saya ada mungkin kekeliruan atau ada kekurangan, bisa disampaikan. Kami sangat terbuka menerima kritik dan saran. Yang pokok, berbagi ilmu itu ibadah. Pastinya tidak akan mengurangi kepandaian kita, tapi justru akan menambah kepandaian kita. Lupa maju terus pendidikan Indonesia. Saya cukupkan untuk tutorial ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.